إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwatal Islam, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti tentunya yang pertama adalah memastikan semua yang difardukan Allah kepada kita dalam 24 jam terlaksana dengan baik dan sempurna insyaallah. Wathani, yang kedua adalah memastikan insyaallah tidak ada sedikit pun kemaksiatan yang dilaksanakan dalam kehidupan kita 24 jam, baik itu kepada Allah maupun kemaksiatan kezaliman kepada manusia. Dengan demikian insyaallah maka kehidupan ini akan kita nikmati, kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan 1446 Hijriah. Mungkin 1 atau 2 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan ini. Tentunya harapan kita adalah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita masih bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Ikhwatal Islam, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat keadaan para salafus salih dahulu, para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama kita dahulu, di penghujung Ramadan ada 3 hal yang mereka perhatikan dan renungkan, dan inilah mungkin yang terbaik juga bagi kita di penghujung Ramadan ini. Yang pertama, ikhwatul Islam, walaupun Ramadan ini tinggal 1 atau mungkin 2 hari lagi, besok atau lusa, maka semangat kita harus lebih ditingkatkan lagi beribadah siang dan malam Ramadan itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Ingatlah, sungguh keberhasilan amal itu adalah dinilai di akhir. Ikhwatan Islam, bukankah para petarung itu di saat menjelang garis finish mereka mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki demi untuk meraih namanya kemenangan. Adapun yang berguguran di tengah jalan dan mudah mereka meninggalkan aktivitas ibadah itu mungkin bisa jadi hanya sekedar penggembira saja. Tetapi seorang petarung yang ingin mendapatkan sebuah hadiah terbesar itu, justru saat mendekati finish itu dia mengerahkan semua kemampuan, bahkan kekuatan yang dia simpan adalah di detik-detik terakhir itu adalah dia keluarkan demi meraih kemenangan itu.
Ikhwatan Islam, oleh karena itu yang pertama, para salafun shalih selalu ketika kita lihat di hari tinggal 1 atau 2 hari lagi, Masya Allah, mereka itu luar biasa merenung, kemudian berijtihad, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amal ibadahnya. Itu yang pertama. Kita perlu semangat baru lagi. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita meraih namanya kemenangan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya maqam al-muttaqin itu diraih di saat finish terakhir ibadah kita di bulan Ramadan itu. Ikhwatan Islam, yang kedua, para salafun shalih di penghujung Ramadan seperti yang sedang kita jalani ini, mereka sering muhasabatul amal khilal Ramadan. Mereka muhasabah diri terhadap amal ibadah yang telah dilaksanakan selama Ramadan, mulai awal sampai akhir. Mereka berenung, tentunya dengan harapan semoga ya Allah Engkau terima semua amal ibadah yang saya laksanakan di Ramadan, mulai awal sampai akhir. Ikhwatan Islam, mungkin ada hal-hal yang terlupakan, yang terlalaikan, maka di situ kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada hal-hal yang alhamdulillah sesuai target kita, maka sungguh di situ kita dianjurkan untuk bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwatan Islam, di penghujung usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat dakwah beliau rampung, saat dakwah beliau selesai, turunlah satu surah, yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu telah engkau raih, yaitu penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ketika kemenangan itu telah diraih, apa yang dianjurkan oleh Allah? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwab. 3. Pertama adalah bertasbihlah. Kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan yang telah kita laksanakan. Ikhwatul Islam, ingat, kemampuan kita beribadah selama Ramadan ini bukanlah semata karena kehebatan fisik kita, tidak, ikhwatul Islam, tetapi adalah karena anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kekuatan iman kepada kita. Seandainya seseorang bisa meraih itu karena kekuatan fisik, kekuatan Islam, sungguh banyak orang yang jauh lebih sehat dan lebih kuat fisiknya dari kita, namun mereka tidak mampu untuk shaum dan qiyamul lail. Tapi banyak saya lihat usia sudah sepuh, Masya Allah, ketika dilihat ibadahnya kalah dengan kita yang muda. Mereka shaum, mereka qiraat Al-Quran setiap selesai sholat fardu, malam mereka diam bersedekah. Apakah itu karena fisik? Tidak, ikhwatul Islam. Sekali lagi karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di penghujung ini perlu rasanya kita berterima kasih kepada Allah. Berbanyaklah istighfar apabila ada mungkin kelalaian kita selama Ramadan ini. Yang kedua adalah berbanyak hamdalah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Dia Allah. Semoga apa yang saya dapatkan ini semakin sempurna kesolihan saya. Ikhwatan Islam, kemudian juga adalah muhasabah itu adalah merenungi. Mudah-mudahan dan berdoa Allah menerima ibadah kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan,
Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi ayat. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maksud sebuah ayat. Ayat apa yang dia tanyakan itu? Yaitu ayat surah Al-Mu'minun ayat 60. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun hati mereka selalu gelisah dan takut. Takut apa? Takut tidak diterima Allah ibadah mereka. Akhirnya Aisyah berpikir, mereka sudah beribadah, tapi kenapa ada rasa takut dalam hatinya? Akhirnya Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrifun?" Ya Rasulullah, apakah mereka yang khawatir sudah beribadah namun khawatir ibadahnya tidak diterima Allah? Apakah karena dia itu adalah seorang yang biasa meminum minuman keras? Ataukah seseorang yang biasa mengambil hak orang lain, mencuri, kemudian dia beramal, saat itu dia khawatir amalnya tidak diterima Allah? Apakah karena dia mencuri? Apakah dia karena sering minum minuman keras? Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah itu, "La ya bint as-Siddiq, tidak wahai putrinya as-Siddiq, walakinnahum, akan tetapi mereka itu adalah humul ladzina yusallun, mereka itu orang-orang yang selalu menjaga salat, mereka salat, wa yasumun, mereka saum, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah, namun masih mereka selalu khawatir apakah ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzina yusari'una fil khairat." Ingatlah, orang-orang itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang maqam, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, tentunya walaupun kita sudah alhamdulillah tarawih tidak pernah tinggal, qiyamul lail alhamdulillah, Al-Quran sudah sekian kali khatam, jangan sombong, tetapi adalah tetap renungi, ya Allah, terima amal ibadah saya. Apabila ada kekeliruan dan kelengahan, ampuni kami ya Allah, ampuni saya. Ikhwatul Islam, kemudian yang terakhir, yang perlu rasanya kita renungi saat ini, dan inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh, yaitu apa? Al-istiqamatu fi ibadah ba'da Ramadan, yaitu memohon kepada Allah supaya tetap istiqamah beribadah seperti ibadah bulan Ramadan. Masya Allah, ini para salafus saleh, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya kekuatan, keistiqomahan untuk saya tetap mampu beribadah seperti kemampuan saya beribadah pada bulan Ramadan. Ikhwatul Islam, ini sangat penting. Ini harus kita asangkan dalam diri kita. Insya Allah sesudah Ramadan saya akan tetap melaksanakan saum, walaupun saum sunnah, Senin Kamis, saum ayyamul bid. Ya. Yang kedua, insya Allah ya Allah, saya akan tetap bangun di sepertiga akhir daripada malam. Saya akan qiyamul lail ya Allah, saya akan witir ya Allah. Hari ini, jangan nanti, kalau nanti sudah masuk syaitan. Di penghujung Ramadan itulah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kekuatan ya Allah. Wabil khusus ya Allah, berikan kekuatan kepada saya untuk masih bisa tetap sholat berjamaah di masjid ya Allah. Jadikan saya ya Allah hamba-hamba yang tetap istiqomah sholat berjamaah di masjid. Ikhwatul Islam, la'allakum tattaqun wa la'allakum turhamun. Rasulullah SAW menyatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, jangan Anda seperti si bulannya. Kenapa? Karena si bulan itu dahulu dia sholat malam, sesudah itu dia tinggalkan sholat malam itu. Sungguh dia adalah orang-orang yang berugi. Ikhwatul Islam, inilah di detik-detik terakhir Ramadan ini, 1 atau 2 hari lagi,
inilah kita renungkan yang tiga ini. Ikhwatan Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan kita menjadi Allah jadikan kita tetap istiqomah insyaallah beramal walaupun Ramadan telah tiada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullah ya ikhwatan Islam, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahum ila yaumiddin. Fa ya ikhwatal Islam, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal Islam, mari berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada keluarga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa ke jalan yang diridhoinya dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا يا الله مع الأبرار يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بقوتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا رحمن وتمم تقصيرنا يا غفار يا حي يا قيوم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل زمان ومكان اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في غزه اللهم انصرهم يا خير الناصرين اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.